Selanjutnya saya akan mengundang Ibu Ana Uswatun Hasanah. Beliau adalah penggiat homeschooling dan juga metode Montessori. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga yang juga aktif sebagai YouTuber and podcaster untuk membagi pengalaman beliau tentang parenting, terutama untuk mamut ya, mama-mama muda atau ibu-ibu muda, dan juga language manajemennya di rumah dalam memberi edukasi pada anak-anak di masa pandemi ini. Untuk Ibu Ana, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek dulu suaranya apakah terdengar dengan jelas ya. Terima kasih kepada IKIP Pontianak untuk mengundang saya pada hari ini. Senang sekali bisa bertemu dengan ibu-ibu dan bapak sekalian. Dan terima kasih Ibu Dian telah memoderatori sesi ini ya. Jadi hari ini saya pengen sharing sedikit tentang pengajaran bahasa Inggris di negara Ratu Elizabeth gitu ya. Mungkin di garis bawahi juga di sini saya bukan praktisi atau praktisi seperti guru atau apa, tapi saya di sini sebagai mungkin perspektifnya sebagai wali murid ya. Gitu. Perkenalan dulu, nama saya Ana Uswatun Hasanah. Saya lahir di Yogyakarta, jadi dari kecil sampai SMA saya di Yogyakarta. Saat ini saya memiliki 2 anak, jadi di Inggris yang terbesar ini usia 7 tahun, sekarang duduk di bangku sekolah dasar, kelas 3 SD, baru naik kelas September ini. Dan yang terkecil usia 3 tahun dan baru masuk TK ya, di sini. Nah, saya di Inggris ini sudah sejak tahun 2014. Sebelumnya saya S1-nya ada di Malaysia, terus juga pernah domisili di Taiwan. Tapi saya domisili di Inggris sejak tahun 2014, berarti kira-kira sudah 6 tahun, jadi mungkin bisa cukup mengerti lah seperti apa edukasi di Inggris. Nah, untuk pengalaman saya sendiri belajar bahasa Inggris di Inggris itu semester kemarin saya mengambil sebuah kelas namanya English Skill level 2 mengambil di Inggris dengan native speaker. Kemudian juga saya mengambil kelas untuk semacam UAN ya, UAN SMP. Jadi saya mengambil lagi UAN SMP untuk mata pelajaran matematika, dan juga saat ini saya mengambil GCSE atau UAN untuk SMP, mata pelajarannya bahasa Inggris. Jadi mulai semester ini saya mengambil pembelajaran bahasa Inggris. Jadi mungkin kurang lebih saya bisa membicarakan tentang bagaimana usia TK, SD, kemudian nanti SMP seperti apa gitu ya. Kemudian seperti yang dijelaskan tadi, saat ini saya menjadi volunteer sebagai web administrator karena background saya ada di computer science atau di bidang ilmu komputer. Jadi saat ini saya masih berkecimpung di bidang tersebut. Dan kemudian saya pernah menjadi guru juga di sebuah kode club atau klub pemrograman anak-anak di perpustakaan di kota saya yang saya tinggali, yaitu di Coventry. Kemudian saya juga mengelola channel YouTube namanya Rumah Aidin. Nanti boleh Bapak, Ibu, dan teman-teman bisa cek di situ untuk sharing-sharing sekolah di Inggris dan juga sharing-sharing bagaimana kehidupan saya di Inggris. Kemudian juga saya memiliki channel podcast Rumah Aidin yang di situ saya sharing tentang kebanyakan tentang parenting dan juga mengelola Instagram supaya teman-teman mungkin Bapak Ibu bisa kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung ke situ. Nah, ini dia Rumah Aidin Podcast. Ini ada beberapa podcast tentang parenting yang biasanya saya mengambil tema-tema yang berkaitan dengan Montessori education adalah salah satu pedagogical teori untuk bidang anak-anak ya, terutama itu untuk anak-anak yang usia di bawah SD, TK seperti itu. Dan ini Rumah Aidin. Nah, di channel Rumah Aidin ini saya kemarin sempat vlog tentang pertama kali masuk sekolah setelah lockdown ya dari bulan Maret, dan itu bagi saya sebagai orang tua tuh agak-agak serem gitu ya, karena kan kita masih walaupun di Inggris peak-nya sudah selesai turun, tapi anak-anak sudah mulai masuk sekolah. Nah, itu nanti akan saya ceritakan lebih lanjut.
Jadi pertama-tama saya ingin memulai dengan seperti apa sih sistem pendidikan di Inggris gitu ya. Jadi sistem pendidikan di Inggris ini agak berbeda dengan sistem pendidikan di Indonesia. Jadi di Inggris ini yang wajib sekolahnya itu sekolah dasar itu mulainya adalah 5 tahun. Jadi pada usia anak 5 tahun dia sudah masuk sekolah dasar. Dan kemudian sekolah dasar itu ada dari mulai kelas reception namanya, lalu kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6. Nah, sebelum ada yang ini yang apa namanya yang wajib dari primary education ini, dia ada TK juga di playgroup itu mulai 3 tahun sampai 4 tahun. Kemudian setelah selesai sekolah SD, mereka akan masuk ke SMP atau SMA ya di usia mereka 11 sampai 16 tahun. Nah, di sini mereka akan mengambil UAN, semacam UAN pertama kali. Jadi UAN-nya bukan waktu SD mau masuk SMP, tapi dia masuk dari mulai SMP. Kenapa saya ceritakan seperti ini? Karena supaya tahu bahwa kurikulum di Inggris ini mungkin tidak heavy atau berat ke ujian-ujian itu gitu. Jadi anak itu dia akan naik kelas terus gitu, dia naik kelas terus gitu. Jadi tidak ada yang namanya ujian-ujian untuk kenaikan kelas dan segala macam, itu tidak ada, tapi ada assessment yang melihat perkembangan anak saat ini seperti apa yang nanti dia bisa catch up di kelas-kelas lainnya gitu ya. Nah, kemudian kita membicarakan tentang apa sih kurikulum nasional bahasa Inggris selama anak sekolah dari usia 5 tahun, mungkin beyond ya, dari usia 3 tahun sampai dia anak umur 16 tahun. Jadi pada intinya mereka itu mengajarkan high quality education di bidang bahasa Inggris supaya anak tersebut bisa berbicara dan menulis secara fasih ya. Jadi mereka berbicara dan menulis supaya apa? Supaya bisa menyampaikan ide-idenya dan juga menyampaikan emosinya kepada orang lain melalui membaca, mendengar, dan juga orang lain bisa berkomunikasi dengan mereka. Nah, jadi ini yang dibangun dari edukasi dari kecil sampai besar di Inggris gitu. Jadi itu akan holistik gitu ya istilahnya. Bagaimana caranya? Nah, jadi caranya adalah pembelajaran usia TK. Ini saya bagi ya, usia TK dari STK, SD kelas 1 dan SD kelas 2 itu adalah dibangun literasinya. Jadi literasi itu apa sih? Jadi di bidang literasi ini adalah salah satu dari 4 spesifik area learning dari kurikulum di usia-usia tersebut. Jadi usia TK, SD kelas 1 dan SD kelas 2. Artinya ini usia 3 sampai 7 tahun. Nah, literasi development itu mencakup membaca dan menulis. Kemudian juga mendengarkan apa yang orang bicarakan, kemudian juga anak-anak tersebut bisa membaca dan menulis mandiri gitu ya. Jadi ada 2 aspek ini. Kegiatan literasi pra-SD, TK, kemudian SD kelas 1 dan SD kelas 2. Jadi untuk yang di bawah 3 tahun itu fokusnya adalah kalau di sini itu dia menggunakan metode phonics untuk mengajarkan anak membaca gitu ya. Nah, tapi sebelum itu saya punya pengalaman melahirkan di Inggris, itu jadi anak-anak TK, bahkan yang bayi pun kita bisa menjadi keanggotaan sebuah perpustakaan daerah. Jadi bayi itu bisa menjadi anggota perpustakaan secara gratis sehingga kita bisa meminjamkan buku untuk anak TK, anak-anak kita yang masih bayi. Jadi kita di-encourage untuk membacakan buku untuk anak-anak sejari dini. Dan juga di perpustakaan itu ada kelas-kelas bayi ya. Jadi untuk mereka itu bisa mendengarkan singing time, rhyme time, kemudian mereka juga ada kelas-kelas membaca untuk bayi. Jadi membacanya itu bukan membaca buku yang benar-benar banyak teks gitu ya, tapi mereka ada kayak semacam bertahap gitu. Seperti apa sih buku yang mereka bisa tangkap di usia tersebut gitu. Nah, kemudian bentuk kegiatannya nih salah satu
yang saya jelaskan di bawah 2 tahun ada buku-buku yang banyak gambarnya, kemudian ada rak-rak yang ada di bawah sehingga anak bisa mengambil buku tersebut gitu ya. Jadi sejak dini itu anak diperkenalkan dengan buku, dan di situ anak itu bisa mulai melihat seperti apa sih abjad, seperti apa sih huruf, seperti apa sih gambar-gambar gitu. Kemudian ada singing and story time, ini sangat penting. Jadi banyak sekali pembelajaran bahasa Inggris itu dilakukan melalui lagu-lagu. Kemudian usia 2-3 tahun gitu ya, kita bisa mulai mengajarkan bagaimana anak-anak itu membaca buku dengan baik, bagaimana kita memelihara buku dengan baik, tidak merobek dan lain-lain. Kemudian juga kita mulai bisa membacakan buku-buku yang tidak cuman gambar, tapi yang mulai ada teksnya. Kemudian usia 4-5 tahun ini dimulai mereka sudah mulai ke sekolah, dan itu sudah ada pelajaran phonics ya. Phonics, nanti phonics itu apa nanti saya akan jelaskan. Itu dilakukan melalui games dan juga lagu-lagu. Dan mereka itu phonics ini itu bukan mengajarkan huruf. Jadi kan kalau kita waktu kecil kita dikasih lagu ya, A, B, C, D, E seperti itu. Kalau phonics dia itu bagaimana huruf ini dibaca gitu ya. Literasi usia SD ya. Jadi ada 2 area, yaitu area membaca dan area menulis. Area membaca ini adalah 2 aspek. Yang pertama adalah word reading, jadi membaca katanya, dan yang kedua adalah comprehension. Jadi dia mendengarkan cerita tersebut dan juga bisa memahami ceritanya gitu ya. Nah, kalau writing area ini adalah spelling, bagaimana dia bisa spelling hurufnya, kata-katanya yang betul, yang akurat gitu ya. Dan juga nggak kelihatan, composition ya, mengartikulasi, menstruktur dari kata dan tulisan tersebut. Nah, ini adalah salah satu pembelajaran di SD kelas 2 yang kemarin dilakukan di sekolah anak saya ya ini. Nah, jadi di sini kita diberi semacam proyek dari gurunya. Jadi jadi untuk anak-anak SD tidak ada pembelajaran jarak jauh yang online atau yang tatap muka seperti kita di Zoom sekarang. Jadi untuk anak SD di sekolah anak saya itu selama pembelajaran jarak jauh lockdown itu tidak ada pembelajaran online, tetapi kita sebagai orang tua itu semacam homeschool anak kita dengan resource dari sekolah gitu. Isinya apa? Isinya adalah kita setiap pekan akan diberi satu proyek seperti ini, areanya bahasa Inggris, matematika, kreativitas, dan investigasi. Jadi di situ semacam bertema gitu ya. Jadi minggu itu temanya misalnya apa gitu kan. Kalau ini kan temanya tentang makanan dan peternakan dan lain-lain gitu ya, peternakan. Nah, di sini dari tema tersebut itu yang ada aspek bahasa Inggris itu dirangkumkan di situ. Kemudian di situ ada PDF-nya, resource-nya, apa saja yang kita harus lakukan di rumah. Nah, itu ada juga orang tua yang misalnya tidak punya printer dan lain-lain, itu nggak apa-apa. Jadi difoto aja, kemudian kita mengirimkan mengirimkan tugas-tugas kita itu melalui aplikasi di handphone. Jadi tidak ada WhatsApp atau email gitu ya. Jadi langsung semuanya ada di aplikasi tersebut. Nah, ini salah satu comprehension ya, pertanyaan comprehension untuk anak kelas 2. Jadi dia diberikan teks, kemudian nanti ada kayak semacam soal cerita gitu ya. Jadi di Inggris ini jarang sekali ada soal pilihan ganda. Jadi biasanya memang soal cerita. Kenapa? Karena nanti mereka setelah dia SMP, SMA itu kan ada ujian nasional. Nah, di situ ujiannya itu kebanyakan adalah ujian esai. Nah, jadi sehingga kemampuan membuat esai itu dibangun sejak dini. Nah, ini kelas 2 SD dia seperti ini. Nah, ini kembali ke phonics tadi. Nah, phonics ini adalah metode belajar membaca di Inggris yang dilakukan baru-baru ini sebetulnya di atas tahun 2000. Jadi ditemukan bahwa pada waktu itu literasi orang Inggris dibandingkan dengan orang-orang di Cina, Singapura itu
mereka cukup rendah. Jadi mereka mencari tahu kenapa seperti itu, dan akhirnya mereka menyimpulkan bahwa mungkin salah satunya adalah cara kita mengajarkan membaca di awal-awal, yaitu di usia TK dan awal-awal SD itu mungkin bukan sesuatu yang tepat gitu, sehingga mereka itu kembali ke phonics gitu. Phonics ini adalah cara menyebutkan bunyi bacaan gitu ya. Karena kan abjad ada 26, tetapi ternyata bunyi bacaannya itu ada 42. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi mengajarkan bunyi huruf S itu tidak SS gitu, bukan kayak gitu, tapi dia melakukan dengan lagu ya. The snake is in the grass, the snake is in the grass. The snake is in the grass. For this sound, we make our arm a snake going through the grass. S, s, s. Ah. For this sound, we pretend that there are ants on our arm. Ah, 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 ah. Oke, ini ya. Misalnya, the snake is in the grass, the snake is in the grass. S, s. The snake is in the grass. Jadi dia ada actionnya, tangannya gimana, kemudian ada lagunya, yang itu anak lebih cepat menangkap tentang bunyi huruf ini gitu ya. Nah, ini ternyata terbukti sangat efektif untuk mengajarkan bagaimana cara membaca bahasa Inggris di anak-anak, karena akhirnya Inggris itu naik peringkatnya di peringkat PISA maupun di peringkat yang lain gitu. Kemudian untuk anak usia 6 tahun, mereka ada screening phonics ini. Bagaimana anak ini penangkapan dia terhadap pembelajaran phonics ini seperti apa. Jadi screening ini bukan kayak kalau kita ujian gitu, enggak ya. Tapi ini tuh screeningnya itu kita mengetes aja anak bagaimana dia bisa mengucapkan kata-kata ini. Ini dilakukan setiap akhir tahun, ajaran bulan Juni. Jadi bentuk tesnya adalah lisan. Anak diberi 40 kata-kata yang anak itu harus mengucapkan. Mengucapkannya boleh dia mengeja satu persatu huruf-hurufnya, atau dia langsung mengucapkan kata-kata tersebut gitu. Nah, untuk tahun ini itu dari 40 kata, anak itu harus bisa mengucapkan dengan benar 32 kata. Nah, ini tidak ada kaitannya dengan nilai atau dengan kenaikan kelas, tidak. Jadi ini hanya pengen mengetahui aja nih tingkat mereka penangkapannya seperti apa, sehingga ketika kita mendeteksi ketika ada anak yang dia belum paham, itu kita bisa memberikan suplemen-suplemen supaya dia bisa mengejarnya, dan ketika dia kelas 2 SD dia akan dites lagi gitu. Nah, contoh ujiannya itu misalnya kita diberi huruf C, A, T gitu ya. Nah, itu anak harus bisa membacanya, langsung membaca misalnya cat, atau anak itu membacanya dengan cara mengeja. Mengejanya bukan C, A, T, bukan, tapi dia cat gitu. Jadi dia langsung bisa membunyikan huruf-huruf tersebut. Nah, ini salah satu pembelajaran di kelas 3 sampai 6. Ini sudah mulai agak kompleks, sehingga itulah kenapa phonics itu atau dia membaca itu sangat penting, karena ketika dia naik kelas itu ada lagi yang dia harus pelajari. Sudah mulai dia ada spelling, sudah mulai ada ejaan misalnya, kemudian juga ada prefix, suffix gitu ya. Kalau kita di bahasa Indonesia mungkin sudah mulai kompleks ya untuk belajar bahasa Indonesia sendiri. Nah, di Inggris juga seperti itu, karena kan orang Inggris memang bahasa Inggris gitu ya yang digunakan gitu. Kemudian di sini juga yang sangat penting itu adalah punctuation. Jadi setiap anak SD itu dia sudah mulai diajarkan tentang bagaimana menggunakan titik, bagaimana menggunakan tanda tanya, di mana dia itu harus membuat abjad yang tulisnya besar atau kecil dan seperti itu. Nah, untuk yang SMP, nah ini pembelajaran SMP ini semua kurikulum SMP ini ada di
ada di slide ini. Jadi dia sudah mulai lebih kompleks lagi ya. Jadi dia harus memahami puisi, kemudian membaca itu membuat struktur seperti apa, kemudian juga menulis. Kemudian ada teks fiksi, teks non-fiksi, ada spelling, punctuation, termasuk grammar juga. Kemudian dia belajar tentang Shakespeare, karena di sini memang sangat heavy ya, sangat-sangat menitik beratkan di Shakespeare ini. Nggak tahu, saya belum paham juga kenapa, tapi itu salah satu kurikulum yang sangat berat di bidang bahasa Inggris ketika dia masuk SMP SMA. Kemudian dia sudah mulai bisa menulis dengan lebih baik, dan juga untuk berbicara ini termasuk bagaimana dia tuh debate atau mendebat, bagaimana dia membuat struktur dan lain-lain. Nah, ini yang saya bilang tadi, ujian nasional di Inggris. Ujian nasional di Inggris ini dimulai pada usia usia year 10 atau kelas 10 ya, itu namanya GCSE. Kemudian nanti year 12 kelas 12 itu namanya A-level. Nah, A-level ini nanti yang dia akan masuk universitas. Jadi semacam ujian SMP, ujian SMA, lalu masuk universitas. Nah, ini saya cerita sedikit bagaimana era sebelum lockdown, komunikasi kita dengan guru gitu ya. Jadi pembelajaran itu masih tatap muka. Kalau nggak salah kita lockdown itu bulan Maret. Jadi sebetulnya itu sudah hampir the whole year. Jadi udah sampai satu tahun pelajaran ya. Kita cuma tinggal 5 bulan lagi itu kita sebenarnya sudah libur panjang, libur semester, untuk libur naik ke tahun ajaran baru. Sehingga guru-guru itu sudah memiliki data nilai siswa yang didapat dari tugas-tugas sekolah, tes-tes dan ujian percobaan. Sehingga UAN tadi itu, UAN ujian nasional tadi itu kita mendapatkan nilai dari predicted grade. Jadi kita kira-kira anak itu prediksinya bakal nilainya berapa sih? Nah, itu akan didapat dari situ gitu. Jadi tidak ada ujian nasional di tahun 2020. Kemudian sekolah dengan orang tua terhubung melalui beberapa kanal, yaitu email, newsletter yang dikirim lewat email, ada buku penghubung, dan juga ada aplikasi handphone yang tadi sebelumnya namanya Kelas Dojo. Jadi kita tidak punya kontak pribadi guru melalui WhatsApp. Itu di Inggris seperti itu. Nah, bagaimana era lockdown total? Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, tidak ada ujian akhir, anak-anak diberi nilai dari predicted grade yang dikumpulkan dari nilai tugas, ujian tengah semester, dan mock exam. Kemudian untuk anak SD tidak ada pembelajaran daring atau langsung online seperti ini. Gitu. Jadi adanya adalah project-project yang itu nanti kita sampaikan melalui apps tersebut, dan itu juga tidak ada nilai-nilai yang akan menyulitkan anak untuk naik kelas atau seperti ya untuk naik kelas atau bagaimana dia nilainya, itu tidak ada ya. Jadi memang pokoknya harus ada pembelajaran di rumah baik sedikit ataupun banyak gitu. Tujuan sekolah di masa pandemi adalah ada pembelajaran di rumah, kemudian support secara moral dari guru melalui telepon. Jadi kita ditelepon oleh guru sepekan sekali untuk menanyakan kabar, bagaimana perkembangan anak di rumah, bagaimana perkembangan emosionalnya gitu ya. Karena di pengalaman saya di akhir-akhir lockdown itu sangat-sangat berat, karena kan tiba-tiba anak tidak bertemu dengan temannya sama sekali, kemudian tidak ada pembelajaran daring jarak jauh, jadi benar-benar nggak ketemu temannya sama sekali, sampai anak itu kadang-kadang nangis sendiri. Kenapa nih, saya tanyakan kenapa? Ternyata dia rindu dengan kelasnya, rindu dengan teman-temannya. Nah, jadi pembelajaran di rumah itu adalah yang paling penting, adalah support emosional ke murid gitu ya. Nah, kemudian juga ada orang tua yang tidak punya perangkat untuk pembelajaran daring, sehingga sekolah harus memberikan support yang lebih, yaitu biasanya akan dikirimkan LKS untuk orang tua yang tidak memiliki fasilitas untuk pembelajaran daring. Nah, kemudian apa yang terjadi apabila ada lockdown kedua? Jadi kan lockdown pertama sudah dilakukan pada bulan Maret ya. Kemudian kan kita kan sini lagi masuk lagi. Jadi setelah bulan Maret kita 6 bulan lockdown. Nah, itu pekan ini itu adalah pertama kali anak-anak di Inggris masuk sekolah lagi. Jadi benar-benar masuk secara fisik maksudnya. Jadi benar-benar ke sekolah gitu ya. Tapi mereka memiliki jadi pemerintah Inggris memiliki contingency plan. Kalau saya ini mengutip dari government ya, itu dia
mengutamakan bahwa kurikulumnya itu kalau bisa itu bisa menyampaikan high quality online and offline resource atau ada video-video pembelajaran sehingga itu bisa membantu para guru untuk menyampaikan pembelajaran. Kemudian juga mereka punya selection of tools ya, apa yang mereka akan gunakan selama distance learning itu, apa yang digunakan misalnya teknologinya apa, aplikasinya apa, terus juga nanti kalau misalnya ada exam assessment-nya seperti apa dan lain-lain. Kalau misalnya anak-anak, juga di Inggris ini tidak ada buku paket ya, jadi kita itu selama saya lah ya di SD, anak-anak SD kita tidak pernah membeli buku paket, jadi buku paket itu adanya di sekolah. Dan itu turun-temurun gitu loh istilah. Jadi kita nggak dibawain buku paket, anak itu benar-benar di rumah nggak bawa buku gitu. Jadi ketika lockdown ini, buku-buku itulah yang nanti akan didistribusikan oleh orang tua wali murid. Mungkin agak berbeda ya, kalau di Indonesia mungkin anak-anak sudah punya buku-buku paket tersebut gitu ya. Nah, untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, nah ini akan ada support khusus untuk mereka, yaitu guru-guru yang bisa memahami tentang kebutuhan khusus tersebut. Nah, ini adalah video-video yang bisa kita akses di Inggris ya. Jadi pemerintah Inggris telah membuat 10.000 video gratis di website namanya Oak National Academy yang itu mencakup semua level sekolah, yaitu dari reception umur 5 tahun sampai year 11 atau kelas 11. Itu di situ ada 10.000 video yang membantu orang tua seperti saya di rumah untuk mengajarkan anak-anak gitu. Kemudian ada BBC Bite Size, itu juga sangat bagus sekali resource-nya, itu sudah lama memang, cuman sekarang mereka lebih update lagi seperti apa pembelajarannya. Kemudian untuk kita mengambil LKS itu ada website namanya Twinkle, dan juga ada yang namanya Oxford Owl. Jadi kita resource orang tua itu ada di sini semua gitu. Jadi bukan guru itu mulai dari nol, itu enggak ya gitu. Kemudian untuk digital education platform itu di Inggris tidak menggunakan Zoom, jadi kelas-kelas yang memang harus daring itu dia menggunakan Google atau biasanya Meet ya, Google atau Meet Microsoft Office 365. Kemudian ada virtual classroom yang juga pemerintah Inggris sudah punya juga yang mereka tinggal menggunakan sekolah-sekolah. Kemudian bagaimana bila siswa tidak memiliki laptop, tablet atau router untuk akses WiFi. Jadi distribusi dari pemerintah Inggris untuk ke sekolah-sekolah tersebut mendistribusikan laptop untuk anak-anak yang kurang mampu. Jadi registrasinya ada di sekolah. Bagaimana anak yang tidak punya WiFi? Jadi kalau di Inggris ini sebetulnya WiFi hotspot sudah ada di mana-mana, tinggal kita bayar nanti kita akan dapat WiFi. Tapi kalau misalnya mereka itu tidak mampu, nanti bisa subscribe ke sekolah supaya nanti perusahaan BT namanya yang mengelola WiFi ini mereka akan mendapatkan gratis akses ke WiFi hotspot. Kemudian karena di Inggris ini security anak-anak sangat penting, terutama untuk online, mereka memiliki guideline bagaimana kita mendampingi anak selama pembelajaran daring gitu ya. Di antaranya itu tidak boleh men-share data-data pribadi anak gitu ya. Itu yang sangat ditekankan gitu. Nah itu ada guideline-nya di sini. Nah, homeschooling di masa pandemi dari perspektif orang tua. Jadi ketika di Inggris kita sudah 6 bulan lah ya kita homeschooling. Jadi ternyata lebih dari setengah anak-anak itu sangat kesulitan mengikuti pembelajaran gitu ya. Itu di Inggris, saya tidak tahu di Indonesia, tapi menurut statistik di Inggris itu 52% orang tua itu merasa bahwa anaknya sangat kesusahan sekali untuk mengikuti pembelajaran online gitu ya. Dan 77 faktor utamanya itu adalah tidak ada motivasi. Jadi anak-anak kalau misalnya pembelajaran daring, mereka tuh kurang semangat gitu maksudnya. Dan 43% dari mereka itu merasa tidak ada banyak support dan guidance gitu dari sekolah. Untuk rata-rata anak usia 5-10 tahun, mereka melakukan 10 jam pelajaran dari sekolah. Ketika anak itu naik ke usia 11-15 tahun itu 16 jam. Nah, ketika ada survei itu untuk anak usia di bawah 4 tahun itu sangat susah sekali untuk melakukan pembelajaran online gitu ya.
Dan ternyata pembelajaran online itu kesuksesannya akan seiring dengan umur anak. Jadi semakin umur anak itu besar, maka mereka itu akan lebih mudah untuk melakukan pembelajaran daring. Terus 13% anak usia 5-10 tahun mereka memiliki akses ke live Zoom ya, semacam live lesson. Itu tapi kalau anak usia 16-18 tahun mereka memiliki 44%. Jadi semakin mereka itu besar dia bisa mengikuti pembelajaran online gitu ya. Lebih banyak anak-anak yang melakukan pembelajaran online langsung. Nah, the impact of homeschooling on parents' well-being. Nah, kan kita tadi membicarakan tentang homeschooling ke anak seperti apa gitu ya. Tapi kita tidak banyak berpikir impact-nya ke orang tua seperti apa. Kan orang tua kan bekerja gitu ya. Kadang-kadang bekerja jarak jauh juga. Bagaimana anak-anak ini? Nah, itu banyak orang tua merasakan bahwa 34% ibu-ibu itu dia mengatakan negatively affecting their own well-being dibandingkan 1 dari 5 laki-laki atau bapak-bapak. Jadi bisa dilihat di sini bahwa kebanyakan ibu-ibu yang mendampingi anak-anaknya homeschooling di rumah gitu. Kemudian 43% orang tua yang melakukan homeschooling di rumah itu negatively affecting the well-being of the children. Jadi pembelajaran daring ini ada efek negatifnya ke anak-anak itu menurut 43% dari orang tua tersebut. Nah, pada bulan April hanya separuh dari orang tua yang mereka itu confident atau pede dengan ilmu mereka untuk bisa homeschooling ke anak. Jadi mayoritas orang tua mereka sebenarnya nggak pede untuk anak-anak homeschooling di rumah gitu ya. Nah, dan itu juga ternyata memiliki dampak negatif ke pekerjaan orang tua juga gitu. Jadi orang tua tidak bisa fokus di rumah, tidak bisa fokus pada pekerjaannya, terus juga pekerjaannya tidak bisa terselesaikan dengan baik dan lain-lain gitu ya. Dan juga ini untuk orang tua yang ada di gaji paling besar ya kira-kira 40.000 per tahun di Inggris ini kan ada band-band gaji ya. Untuk orang tua yang mereka tuh well off atau udah lumayan sejahtera itu ternyata efeknya sebenarnya kurang. Jadi sebetulnya efek ini itu paling besar adalah di orang tua yang mereka itu yang income-nya kecil gitu. Kemudian, nah ini cerita sedikit kembali ke sekolah setelah 6 bulan lockdown. Jadi seperti apa? Nah itu adalah ada yang namanya staggered pembelajarannya mulai bertahap gitu ya. Jadi tahap dari anak-anak yang usia kecil dulu. Jadi kelas 3, 4, 5 itu masuk duluan, terus jeda sehari baru kelas yang lain masuk. Jadi ada semacam transisi gitu ya. Kemudian kami juga dia masuk pertama kali hari Kamis, bukan hari Senin. Mungkin itu maksudnya supaya anak tuh nggak terlalu kaget gitu ya, hari Kamis cuma terus libur. Jadi kan anak nggak terlalu kaget. Kalau mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis kayak lama banget gitu seminggu. Nah itu adalah juga masa-masa transisi. Terus seperti apa di sekolahnya? Nah di sekolahnya itu kita jam masuknya itu bertahap juga gitu. Jedanya antara 10 sampai 15 menit satu kelas ke kelas yang lainnya. Itu diusahakan supaya tidak terjadi kepadatan yang terlalu padat ketika orang tua mengantar anaknya ke sekolah. Kemudian juga sekolah itu ada jalan sendiri, way in sama way out itu ada ada panduannya. Jadi kita nggak bisa masuk sekolah langsung jalannya ke sana sini, nggak bisa. Jadi kita benar-benar harus mengikuti arah sekolah itu di mana dia harus masuk dan di mana harus keluar. Kemudian sekolah itu memiliki semacam cleaning regime dan station, terus juga ada disinfektan gitu ya setiap hari kayak gitu. Kemudian di sekolah itu anak ada yang namanya school bubble atau school group. Jadi anak-anak digrupkan sesuai dengan kelasnya. Jadi kelas 1 hanya ketemu anak-anak di kelas 1. Dia nggak akan mix dengan anak-anak kelas lain gitu ya. Nah ini gunanya adalah containment atau karantina. Kalau misalnya di kelas anak tersebut ada yang positif, itu yang dikarantina satu kelas, bukan satu sekolah gitu. Jadi lebih mudah untuk mengaturnya ketika terjadi karantina gitu. Kemudian juga anak di Inggris ini pembelajaran di sekolah KBM-nya itu biasanya jam 9 sampai jam 3 sore, jadi mereka ada makan siang. Biasanya makan siang itu ada di hall. Nah sejak di pandemi ini makan siangnya ada di kelas, jadi benar-benar anak itu nggak boleh mix dengan kelas yang lain. Dan gurunya itu mereka harus social distancing,
gurunya juga nggak bisa dia gurunya cuma 2 atau 3 untuk kelas itu. Jadi dia nggak ada guru yang masuk keluar gitu, nggak kayak gitu. Kemudian juga tidak ada upacara. Jadi biasanya ada upacara di hall yang anak-anak tuh rame, nanti tidak ada upacara. Kemudian di 2 pekan pertama itu adaptasi anak dari yang tidak masuk selama 6 bulan ke tiba-tiba masuk. Nah, itu saya melihat awal-awal masuk ke sekolah itu banyak anak yang menangis, gitu ya, terlalu berlebihan gitu. Misalnya yang nggak pernah lihat orang, tiba-tiba orang rame gitu. Nah, jadi 2 pekan pertama itu mereka adalah adaptasi. Kurikulumnya diperingan. Jadi tujuan utama awal pekan sekolah adalah mental health. Jadi bagaimana anak-anak itu bisa beradaptasi, membicarakan tentang emosi. Jadi anak-anak diperlihatkan kayak semacam gambar-gambar, ini emosi sedih, ini emosi senang, ini emosi kecewa, ini emosi takut. Jadi ketika anak itu merasakan, dia bisa mengkategorikan, saya sedang sedihkah, saya sedang khawatirkah. Jadi dia bisa mengucapkan ke orang tua atau ke gurunya gitu, mengucapkan dengan kata-katanya sendiri. Jadi anak diperkenalkan dengan emosi-emosi tersebut. Kemudian juga melakukan banyak bidang art atau kesenian, jadi banyak menggambar gitu ya, seperti apa sih perasaan kamu atau misalnya mewarnai. Dan di situ di encourage anak itu untuk menyampaikan gitu, supaya dia itu kelihatan emosinya seperti apa. Apakah kita memberikan dia bantuannya lebih atau anak ini sebenarnya udah baik gitu ya, udah siap untuk belajar. Jadi intinya anak-anak harus siap untuk belajar di 2 pekan itu caranya seperti apa gitu. Nah, untuk ujian nasional di Inggris yang GCSE dan A-level itu tahun 2021 ada kemungkinan untuk diundur. Artinya anak memiliki waktu yang lebih panjang untuk belajar ya gitu. Kemudian ada persiapan apabila terjadi outbreak di sekolah, ada karantina sekolah, ada karantina kelas, ada distance learning seperti apa, dan belajar mandiri seperti apa, dan juga ada government guideline bagaimana sekolah nanti bisa dipanggilkan mobil untuk tes gitu ya, tes swab dan lain-lain gitu. Sepertinya itu saja penyampaian saya hari ini, semoga bermanfaat.